sebenarnya Yuzong bisa sih. Kalau nggak Yuzong karena Tamus antara dua itu. Kalau Yuzong untuk buat teman-teman dari Mandarin atau Kalau mereka mau lebih itu lagi ya, mau beneran incer backline, Masha bisa juga sih di sini. Yep. Tapi ya Yuzong sama ya kejarnya karena backline. Tapi dengan Yuzong itu bisa langsung cancel real world manipulation. Jadi susah banget untuk seorang Yves membuka ultimate-nya dengan adanya Black Dragon form. Dan sekarang Paps berarti mereka harus ada respons juga nih terhadap Yuzongnya. Pakito masih menjadi flex pick ya, bisa dijadiin jungle kalau mereka mau coba untuk melakukan counter terhadap Yuzongnya ini. Tapi mereka di kondisi yang serba salah sebenarnya. Kalau misalkan ngambil ke arah romer-romer yang punya crowd control, mereka bakal ke counter sama Digi. Yes. Jadi yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari Paps untuk menyelamatkan ke arah Yves-nya, jujur tadi ngeliatnya ke arah Matilda. Nggak bisa ngelawan Naro-Naro yang heavy on CC. Tapi ternyata oke, Franco masih bisa menjadi salah satu opsi karena dia juga single target. Tapi balik lagi dengan adanya Franco single target seperti ini berarti fight-nya teman-teman dari PUBG Esports. High ground-nya untuk Yves ini melakukan defending. Tapi sisanya kalau misalkan untuk pick off, ya udah PUBG harus ngambil satu persatu dengan hook-nya Franco. Yes. Dengan ini sebenarnya gimana ya? Kalau gue lihat dari Onyx Prodigy mereka bisa banget sih ambil Lunox nih sekarang. Iya. Karena udah ada Balmon, udah ada Franco, bahkan Pakito ya ini bisa di melt semua sih sebenarnya. Apalagi Balmon. Kalau lawan Balmon kan memang susah banget, tanky banget. Kalau ada Lunox bisa counter dalam ambil neutral objektif juga. Karena dengan Lunox ini menggunakan Chaos Assault, kita lihat banyak banget tim menggunakan Lunox sebagai neutral objektif. Iya. Secure gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari segi draft pick-nya, untuk tim fight Choji yakin dari segi matanya Choji, Onyx bakalan lebih enak dibandingkan dengan PUBG. Tapi itu sebenarnya masih bisa ditutup kerugiannya oleh teman-teman dari PUBG Sport dengan objektif yang mereka lakukan. Karena ingat sekali lagi, kalau udah megang Balmon udah pasti objektif. Tapi dengan adanya seorang Xavier sebagai last pick dari teman-teman Onyx Prodigy, ini kali tinggi teman-teman PUBG bakalan dipatahkan dengan adanya Mystic Field dan juga Infinite Extension. Dive-nya juga ya, bakal susah banget. Dive-nya juga. Dan pastinya juga global pressure-nya itu loh. Ingat, tadi kita bahas gold lane-nya bakal susah banget untuk 1-1. Kalau ditambah lagi dengan Dawning Light yang bisa ikutan membantu melakukan damage. Puk banyak banget, memberikan damage yang sangat besar. Dan bahkan tadi pun Digi hampir di setiap ada Digi, dia menjadi damage dealer terbesar. Iya, karena numpukin auto alarm bomnya itu, Bude. Iya. Dan langsung saja kita akan masuk ke dalam game yang pertama. Semua player semua tugasnya sudah mereka lakukan, masuk ke dalam jalan kelilingnya. Mereka ingin cepat-cepat bergerak, meng-clearing minion dan langsung berotasi. Karena sekarang waktunya adalah dari timing untuk keduanya. Speechless udah mulai mengganggu ke area mid lane, memberikan pressure melihat Riz yang langsung ngebantuin juga ke area tengah. Stanley di sisi lain dia nggak bisa maju sama sekali. Dia rada serem kalau maju ketika ada alarm bom pula. Nih lah, tapi di sana Speechless-nya berhasil mendapatkan hook. Udah memaksakan Moon untuk menggunakan sprintnya. Jadi ini dia, kenapa mereka ambil Franco? Biar ada kill pressure. Dibanding lawan Poke kan, mereka harus coba untuk all in sih. Dengan adanya hook ini, di awal-awal game bakal serem banget. Apalagi kalau lawan Popol and Kupa yang sekarang udah gak ada sprint nih. Ya, presence-nya itu loh. Tadi di tengah, lalu belum mungkin masuk informasi hanya beberapa detik tiba-tiba dia udah di area bawah dan Iron Hook-nya selalu connect pula. Walaupun nggak ada point kill yang berhasil dia secure, tapi udah cukup untuk memberikan presence dan membuat semua lawan mereka itu posisinya harus lebih berhati-hati lagi, harus selalu ngecek ke area bush dan nggak boleh kalah rotasi. Iya, kalau kita ngomongin masalah rotasi juga sebenarnya dari arah early game kedua belah pihak dari segi junglernya seimbang sih. Yang satu Mystery Shop, oke ada diskon, tapi yang satu lagi ini Emblem Jungle yang berarti objektif bakal lebih didapatkan oleh teman-teman dari PUBG Esports. Jadi dari segi financial mungkin kita akan lihat perbedaannya, tapi dari segi itemnya kayaknya bakal sama untuk dari segi jungler. Oke. Dari tadi kita lihatnya berarti di gold lane-nya ya, yang actionnya itu bener-bener banyaknya di arah gold lane sih sekarang itu. Dan kalau the rest of the map mereka memang gak mau terlalu agresif, bahkan gak ada invade sama sekali di sini dari kedua tim karena mereka beneran nunggu banget untuk neutral objektif. Saling menjaga aja, kayak oke, ketika ada di bawah mereka ingin memirroring apa yang dilakukan tanpa harus nge-clash sampai yang benar-benar fight ataupun pick up. Ini pick up kalau oke, coba-coba aja, kalau sampai kena akan dilanjutkan, kalau enggak tunggu lagi Iron Hook-nya sampai ada. Jadi benar-benar nunggu timing yang tepat. Tapi kalau ngelihat dari netral objektif Turtle yang pertama udah dibuka langsung dengan adanya Black Dragon Bomb mengusir mundur pemain dari PUBG tapi dulu betul manipulation langsung dihentikan oleh Fender di arah lini belakangnya. Dari Turtle-nya sudah terreset banyak sekali resource yang udah dikeluarkan, tapi Turtle masih belum milik siapapun juga. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sana, kemenangannya dipegang oleh Bravo dan PUBG Esports. Tapi di arah bawahnya, Baymax
berhasil mendapatkan first blood dengan Iron Hook tadi harusnya ya. Dari seorang Speechless yang bisa kena karena risk, bahkan beladihannya juga. Dan ini dia, kenapa PUBG Esports bisa menang di arah atas. Itu karena mereka mendapatkan pressure dulu, nge-clear wave di atas. Yves-nya rotasi ke atas duluan, Coji. Iya, dengan rotasi tersebut otomatis Yuzong juga sendirian, gak ada yang nemenin seorang Yuzong, membuat dari segi top lane tadi hampir banget di-push habis-habisan. Ya, tapi Onyx juga melakukan hal sama. Mereka ingin memenangkan satu lane dan nyaris saja berhasil ngedapetin. Tapi Speechless akhirnya tumbang di tangan tim Onyx. Wow. Itu balik lagi tadi bom itu. Iya. Dalam Iya. Ini juga surprise. aduh, kalau kita lihat berarti dari risknya itu bawa average ya. Jadi dia kalau mau menuju ke Enchanted Talisman sama Divine Glaive ntar cepet sih. Ini bakalan cepat, apalagi ditambah dengan daya tambahan move speed sebanyak 9%, membuat Risk juga bisa melakukan roaming dengan sangat-sangat cepat. Tapi kalau dari segi jungler, Vimornock juga ngambil ke arah item penetration ditambah lagi dengan magic power persentase dan juga satu move speed tambahan. Jadi kalau misalkan dari segi power, magic powernya seorang Vimornock ini udah lumayan kedongkrak juga dengan adanya magic emblem. Cuman sisanya kalau misalkan kita lihat dari segi head to headnya Moon dan juga BMX ya, dilihat kalau misalkan tidak adanya roamer, otomatis mereka tidak ada yang babysit gitu ya. Head to head di awal tuh sebenarnya dimenangin oleh Moon karena dia udah megang ke arah weapon mastery, yang berarti kalau misalkan sama-sama megang BOD-nya bakal lebih kencang di arah tangannya Moon dibandingkan dengan One. Yes, bener. Dan dengan ini itu kalau kita lihat berarti selalu ya, lihat nih si Risknya. Dia taruh alarm botnya itu nggak pernah deket-deket minion ya. Dia bener-bener menggunakannya untuk cicil tapi dalam positioningnya di mana dia selalu ngecover tempat di mana BMX-nya bakal kabur. Ini gitu udah loh. BOD Moonnya tadi. Nah, di bersama menit dengan itu, keempat. poke ini bener-bener bakal susah banget sih untuk BMX handle di sana. Bahkan dengan Baiton Kupa menggunakan ultimate-nya udah memaksakan regeneration, dan itu juga regeneration-nya bakal langsung kena lagi sama alarm bomb nanti. Ya, terus menerus ini dari arah gold lane-nya. Mereka benar-benar pengen menangin dengan potensi terbesar dari Moon. Bahkan gold shield di area bottom lane udah habis milik PUBG. Jadi ngedongkrak dari segi ekonomi milik tim Onyx. Tapi di tengah sini Iron Hook yang connect Bloodhound dikeluarkan. Lei berusaha untuk nge-follow up dengan ada real manipulation. Yura masih sempat kabur dengan sprint yang masih dimiliki. Berhasil selamat. Dan Turtle memang harus dilepaskan kepada PUBG. Kino gak ada yang menandingi dia untuk mendapatkan objektif tadi di bottom lane. PUBG kehilangan begitu banyak. Satu objektif turret yang gak terdefend sama sekali oleh mereka. Ini dari itemnya aja Blade of Despair ditambah lagi dengan sepertinya dagger dan menuju ke arah Windtalker kalau dari Popol Kupa. Sementara dari One sendiri baru jadi ke arah Corson Side ditambah lagi dengan Steel Necklace dan juga Javelin. Tapi kalau dari segi junglernya, Molten Essence diambil oleh seorang Balmond dan lawannya ini udah ada seorang Julian ngambil ke arah Guinness One. Item pertama udah dijadiin duluan dari teman-teman Onyx Prodigy, jadi mereka punya damage potensial yang bagus di arah early game-nya. Tapi yang bakalan jadi salah satu hal mengkhawatirkan adalah di arah top lane-nya nih. Dimana dari Onyx Prodigy sepertinya udah mulai ada pertukaran, dimana Yuzongnya udah mulai ke bawah dan Diginya kalau ngambil ke arah turret lagi bakal makin kaya lagi. Yes, begitu saja kita udah lihat langsung ada pertukaran di sini dengan Moon. Langsung menggunakan Baiton Kupanya di sini dan lihat udah ada alarm bomb untuk melakukan zoning. Berhasil mendapatkan setengah dari turretnya, tapi udah langsung ditukarkan oleh PUBG yang berhasil memenangkan trade-nya di sini, dan gold itu udah balik lagi ke arah PUBG. Dari PUBG mereka nggak mau ngambil pusing untuk melakukan fight yang begitu besar. Mereka hanya menahan di area top lane, mencari celah di area bottom lane. Ketika melihat semua pergerakannya ke atas, langsung Popol Kupa bergerak, berotasi, nge-switch lane dengan sangat cepat, berusaha untuk ngedapetin sesuatu, tapi PUBG lebih duluan. Dan Onyx agak sedikit memaksa di area atas karena mereka tahu ini potensinya sangat besar. Melihat banyak sekali member yang tiada di area top lane, nggak ada yang melakukan defense lagi, dan 2 turret udah diambil ke arah tim Onyx Prodigy. Iya, ini adalah gameplay yang bisa dibilang nggak terlalu barbar dari kedua belah tim, tapi mereka bener-bener kencengin di arah objektifnya. Dari PUBG ngambil ke arah Turtle, sementara dari Onyx Prodigy mereka fokus ke arah turretnya. Dan jujur dari mata Niji, pertukaran ini, kalau pun memang dari segi networknya diunggulin dengan PUBG, tapi inget loh, dari segi turret itu nggak bisa respawn. Itu udah nge-pressure banget, dan yang pertama kehilangan turret, yang kedua itu otomatis ngilangin safe zone-nya teman-teman dari PUBG Esports. So, kalau misalkan dipertahankan kayak gini mulu dari Onyx Prodigy, ini PUBG bakal di keadaan yang sangat-sangat berbahaya sih.
Tapi di sini di fightnya Stanley udah nggak memiliki sprintnya ya. Itu merupakan salah satu ability yang sangat-sangat penting, Battle Spell. Tapi Downing Light-nya bakal langsung kena ke arah tengah untuk membuka map lagi dan lagi untuk Onyx Prodigy. Tapi di sini Ikino dengan level lead-nya bakal susah banget untuk mendapatkan retribution. Dan di sana udah ada little counter yang langsung mengamankan turtle-nya. Iya, tapi dengan Tanjur yang sudah keluar, Fenrir pun dengan Black Dragon Form ke arah depan sendirian berada di tengah-tengah tim Pop. Onyx sudah kehilangan dari Fenrirnya, sementara 4 pemain lain nggak bisa memfollow terlalu jauh. Dan mereka udah nggak punya resource, udah nggak ada time journey. Terlalu beresiko untuk mereka memilih untuk mundur dan hanya merelakan Fenrir menjadi korbannya. Wow. Latif itu dia. Berarti agak mirip sama cewek yang di MPL juga. Sama-sama Onyx ya kan. Jadi mungkin di sana udah ada terinspirasi juga style of play-nya. Dan terlihat sekali dari tim Onyx sekarang yang mereka bermain lebih sabar untuk berfokus terhadap objektif. Tapi kalau ngelihat posisi war yang tadi, ini kita memasuki menit 8 tapi poin killnya itu baru 3 loh. Di saat keduanya sama-sama sadar nggak bisa untuk mendapatkan kemenangan dari war, mereka memilih untuk mundur. Nggak ingin memaksakan mengejar, walaupun kayak ada sekarat. Oke, nggak ada resource skill, mereka ngeriset ulang, sabar-sabar dulu. Dan cara dari Paps Esports mungkin yang bisa kita lihat adalah gimana cara mereka tuh memisahkan tadi Moon dari peperangan. Iya. Gak bisa ngasih damage. Terus Iron Hook-nya itu yang bikin nge-trigger time journey. Jadi lebih lagi Onyx gak akan berani untuk berperang ketika gak ada time journey. Ya, itu bisa dilihat ya bomnya Digi ada berapa. Iya, itu tadi gue juga mau bilang alarm bomnya ya ampun. Itu beneran jadi susah banget buat Speechless buka map loh. Betul, bener-bener nahan banget. Emang kalau misalkan dari segi 10 menit awal damage emang gak terlalu berasa. Cuman kalau damage yang gak terlalu berasa dikali 10 kan juga lumayan damage. Bisa setengah darah mungkin yang hilang. Justru yang gak berasa itu yang bahaya. nambah. Iya. Betul. Nambah terus, tapi Lord yang pertama tentu akan sangat berarti untuk keduanya. Sama-sama bermain objektif, jadi ketika ada Lord akan membantu banget untuk mereka dari arah segi minion akan ke push. Dari untuk nge-pressure pun akan lebih nyaman bagi siapapun yang ngedapetinnya. Tapi untuk berperang di dalam Lord, tentu dari tim Onyx Prodigy mereka membutuhkan usaha yang keras ngusir mundur Ikino. Karena Ikino lagi dan lagi seperti punya 2 retribution. Dengan 2 retribution itu beneran untuk mengamankan objektif bakal gampang banget ya. Apalagi dengan sekarang kalau kita lihat Paps Esports sudah berhasil mendapatkan mid lane tower. Jadi ini lagi-lagi bakal menjadi pressure kemenangan dari Paps. Dan mereka gak usah maksa atau komit terhadap Lordnya. Mereka tinggal reset aja bolak-balik lagi nge-clear minion wave yang di tengah. Karena mereka udah memiliki keunggulan map pressure ini. Ya dan gitu aja tarikin, ulurin, tinggal menunggu dari pergerakan tim Onyx. Yang akan, mereka pun kayak nggak mau nih buat dipancing. Onyx mencari cara dan lebih desperate lagi untuk memisahkan pemain-pemain dari tim Paps. Mereka udah berlima tapi dengan usaha mereka yang kayak oke, di kanan di kiri dijagain. Nggak mau memaksa untuk ngambil Lordnya, lebih ke arah wave management juga mereka perhatikan. Karena ternyata dari bottom lane dan mid lane-nya Paps, mereka tuh nge-push secara perlahan tapi pasti. Sebenarnya kalau misalkan lihat dari mata Ninja jauh, G-Paps kalau mulai kontes ke arah Lord mereka yang rugi sih. Pertama dari resource, yang kedua itu dari segi HP-nya. Kalau misalkan sampai di ganking, ya udah bakal susah kayak gini. Maju ke depan Vimorno tentang terlebih dahulu. Agak sedikit terlambat respon dari tim Onyx Prodigy berusaha untuk ke arah belakang. Baymax akan menjadi sasaran utama dari Fender. Tapi lini belakang dari tim Onyx sudah hilang. 2 member hilang ditukarkan dengan Baymax. Masih berusaha untuk mendapatkan lebih dari tim Paps. Mungkin ini akan menjadi sedikit kerugian bagi tim Onyx karena mereka kehilangan Vimornov terlebih dahulu di awal. Itu dia Vimornov yang tertangkap ya dari semua member. Bahkan tadi udah ada Fender juga yang menggunakan Black Dragon Form berhasil mendapatkan Baymax. Tapi masih belum cukup sih karena Bravo juga bisa melakukan hal yang sama terhadap Riz. Dan di sini kita lihat aja udah ada kontes lagi dan lagi ke arah Lord pertama. Di mana Bravo menggunakan knockout strike terhadap seorang Fender melakukan zoning. Riz coba untuk membuka mapnya dengan Downing Light yang keluar. Tapi little counter dari seorang Ikino akan mengamankan Lord yang pertama. Speechless masih coba untuk mendapatkan Iron Hook. Tapi ya kita juga udah mention di awal Bude. Disiplin banget sekarang itu di minggu kelima. Ya nggak ada yang mau ngelakuin kesalahan, nggak mau ada yang ngasih celah sama sekali. Terutama dari Paps Esports yang mereka setelah, apalagi yang mereka dapatkan adalah jungler.
Tanpa retri, mereka percaya diri langsung ngegas aja ke arah Lord yang akan membantu mereka di area bottom lane. Udah dijagain oleh Baymax di area atas. Mereka ada Bravo di area tengah pun. 3 lane di-push secara bersamaan. Akan membuat tim Onyx harus melakukan defense sekuat tenaga. Tapi kalau kita ngomongin tentang defense, Onyx Prodigy mereka punya kekuatan defense yang kuat juga. Dengan ada Yura, bahkan Moon, bahkan Riz pula. Jadi dari tim Onyx seharusnya mereka masih bisa bertahan untuk pertahanan di arah base turret mereka tanpa tersentuh, tanpa harus ada yang hilang. Iya, walaupun emang bisa ditahan, tapi ini udah kerugian yang lumayan besar ya. Karena dengan adanya satu Lord yang masih biasa aja udah ngabisin langsung banyak banget turret dari teman-teman Onyx Prodigy. Dan kalau misalkan mereka kehilangan base turret, inhibitor turret mereka kayak sekarang, wah ini udah makin rugi lagi sih. Dan pinternya dari seorang Stanley adalah dia nggak peduli sama resource-nya, yang penting satu resource ini cooldown-nya 40 detik memang, tapi ingat turret tidak bisa di-respawn. Dan tadi zoning itu bagus banget untuk nutupin pemain-pemain dari Onyx agar tidak di-defend dari segi inhibitor turret. Maju aja. Betul banget. Dan Ice Queen Moon. bahkan kalau misalkan kita lihat dari segi itemnya aja, ini udah bahaya banget bubble kopanya. Udah ada Blade of Despair, Demon Hunter Sword, dan juga jaminan dengan adanya Wind of Nature. Sementara kalau misalkan kita lihat dari teman-teman PUBG Esports, ada Yiv yang menggunakan ke arah Defying Wave, Ice Queen One, dan juga Glowing One. Wah ini damage burst-nya udah keluar. DPS tapi bentuknya burst ini. Ini udah serem banget sih ya untuk seorang Stanley ini yang udah wah gila sih, Divine Glaive, Talisman, tapi di arah bawahnya Ikino tertangkap dalam item Kupa. Masih bisa kabur lagi dan lagi, dia udah level 15 ya di sini dengan lihat juga itemnya. Sky Garden Helmet, Athena Shield, Curse Helmet juga. Ini susah banget sih untuk di meltdown sebenarnya ya. Harus nunggu banget untuk Popol dan juga Xavier mendapatkan item penetration. Tapi aku suka sih ngeliat dengan itemnya One. Dia respect ke arah Athena Shield ya untuk nge-deny damage yang masuk dari Riz dan juga Yura dan Vivorno. Jadi kalau untuk ada loncatan yang terjadi, dia bakalan aman banget hingga weakness point-nya hancur semuanya. Cuman satu hal yang harus di-note adalah ini dari segi Yiv-nya ya. Oke, memang itemnya udah hampir komplit tadi. Satu item slot tersisa untuk seorang Yiv. Cuma Fenrir-nya yang harus udah mulai dibeladihan nih sama Franco. Kalau nggak ke arah Fenrir, Moon. Antara dua itu aja. Karena masalah timing penting banget ya. Betul banget, karena kenapa Fenrir kalau misalkan dia belum tumbang tapi Real World Elevation udah dibuka, sayang banget cooldown-nya. Dari segi Real World Elevation itu bakal kebuang sia-sia. Sementara kalau misalkan Moon-nya yang masih hidup di saat Real World Elevation dibuka, Kupa bakal nyentuh seorang Yiv gampang banget. Tinggal masuk ke depan sana dengan Moon yang masih di belakang, Kupanya bisa jauh ke depan. Itu yang bakal jadi concern untuk teman-teman dari PUBG Sports. Ya, Real World Elevation punya ambil alih yang sangat besar sih. Betul. Mereka aja berhasil untuk ngedapetin turret di area bottom lane base-nya. Itu menurutku karena manipulation. Gak ada yang bisa untuk maju, gak ada yang bisa untuk ngelakuin defense. Mereka mundur secara perlahan. Gerak aja susah karena dengan Ice Queen One effect yang begitu mengesalkan. Membuat mereka akan lebih berat lagi untuk bergerak. Dan sekarang tim Onyx Prodigy sudah menyadari bahwa tim PUBG mereka gak mau untuk kehilangan momentum yang sudah mereka buat sampai ke menit 15 ini. Lord yang kedua separuh HP lagi sudah akan bisa diamankan oleh tim PUBG. Tapi mereka menunggu dengan sabar, memancing pula pemain dari tim Onyx. Berusaha untuk perlahan tapi pasti. Dan sudah di reset di samping sisi kanan. Dengan bertemu dengan Bravo langsung dibuka reload manipulation. Tapi Fenrir terlalu sekarat gak bisa untuk menghentikan Lee yang ada di area belakang. Dengan satu Black Dragon Form yang hanya untuk defensif pun gak berhasil untuk melamatkan dirinya. Wah gila sih, ini dari play makronya yang dilakukan oleh PUBG Esports ini benar-benar udah intelligent banget sih, pinter banget. Dimana mereka itu lagi bolak-balik terus. Seorang Bravo ini loh yang menjadi MVP di dalam play itu. Dimana dia selalu ke arah bawah dulu. Dia clearing wave-nya, cut minion wave. Langsung datang juga untuk bisa mendapatkan knockout strike terhadap Fenrir yang tertangkap di sana. Dan karena itu mereka berhasil mendapatkan Lord secara gratis lagi loh ya. Jadi PUBG ini beneran loh, mereka dari tadi gak pernah fight. Selalu nunggu Onyx Prodigy yang mulai fight-nya. Dan kebanyakan itu selalu dibukanya sama Black Dragon Form. Kalau misalkan Black Dragon Formnya udah hilang, itu bakal kebuka banget, ompong banget bagi teman-teman Onyx Prodigy karena mereka nggak punya lagi namanya frontliner. Ya, tapi kali ini berhasil untuk dibuka, berusaha untuk kalah lini belakang. Fenrir sendirian aja dari para pemain Onyx Prodigy lainnya belum siap untuk melakukan follow up. Tapi Baymax langsung tanknya pecah langsung ke area depan. Winter Truncheon tak bisa menyelamatkan diri dari Vimornov. Onyx kehilangan Vimornov dalam melakukan defense dari arah top lane-nya. Lord masih akan berjalan, masih setengah jalan.
Tapi dari tim Pumps udah percaya diri masuk ke dalam base milik tim Onyx Prodigy. Di arah depannya Ikino masih bisa mendapatkan damage yang sangat besar. Little counter bakal dipakai dan Bravo-nya masih bisa selamat. Dia bahkan bakal langsung maju ke arah depannya bersama dengan Baymax dan Stanley yang sudah menggunakan real world manipulations untuk melakukan zoning. Base bakal menjadi targetnya, di mana Bravo lagi dan lagi berhasil ke arah belakangnya. Baymax langsung fokus kepada objektifnya, tapi mereka menuju ke arah base bahkan tanpa Lordnya. Mereka berhasil mengamankan game yang pertama. Wow. Permainan yang sangat disiplin dan mereka selalu bisa memancing pemain tim Onyx Prodigy di game yang pertama. Black Dragon Form hilang ataupun dari Time a Journey, semuanya di